adiknya menghargai yang kakaknya menyayangi yang adik menyayanginya dalam konteks kakak beradik aja, tidak dalam konteks lain-lain. Kalau itu di luar dari konteksnya berpramuka itu sendiri. Kalau boleh tahu kakak sendiri pernah cinlok nggak? Kalau soal cinlok-cinlokan ya, pramuka itu hanya sekedar datang, duduk diam, kotor-kotor baju, pakai tangan, kemudian kembali ke rumah. Dari kecil ngikat tali jemurannya masih 1 hari langsung kendor. Nah hari ini karena berkat pramuka ngikat tali jemurannya mungkin 1 bulan baru kendor. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elsiana Salim. Tentunya masih di acara yang sama, Sang Surya Talk. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Pramuka Kabupaten Buol. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tamu kita hari ini yaitu Ketua DKC Kabupaten Buol dan juga Pradani dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Biau. Ya, baik, untuk itu sebelum kita masuk di obrolan kita hari ini, kita mau perkenalan dulu nih, biar kita tahu siapa sih sosok dari Ketua DKC Pramuka Kabupaten Buol dan juga Pradani dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Biau. Untuk itu saya silahkan dari Ade dulu deh. Oke, halo, perkenalkan nama saya Lemisla Era Calanda, saya dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Biau. Oke, lanjut kakak nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buntin Rubama dari anggota Dewan Kerja Cabang Kabupaten Buol, khususnya alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Buol. Baik, itulah perkenalan dari narasumber kita hari ini. Saya mau ngobrol lebih dalam nih. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan aktivitas keseharian. Ya kan kita taunya ini adik baru sekolah. Mungkin selain sekolah apa sih aktivitasnya? Oke, jadi keseharian saya itu setelah pulang sekolah, saya masih ada agenda lagi. Biasanya saya ke sekret untuk mengecek, biasanya mungkin ada seperti rapat-rapat mungkin atau apa. Nah setelah itu kalau sudah selesai, saya pulang ke rumah, biasanya membantu orang tua seperti mencuci piring, menyapu dalam rumah, seperti perempuan pada. Oke, lanjut. Mungkin kakak bisa menjelaskan kesehariannya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya di rumah, kita sekarang ini selain di pramuka itu saya sementara membuat diri salah satu gugus depan yang ada di Kecamatan Keramat, dan sekembalinya dari situ melaksanakan kegiatan rutin selayaknya seorang anak laki-laki memberikan diri kepada orang tua, karena sampai sekarang masih ada beberapa tanggung jawab yang harus diberikan ke orang tua dan itu harus terpenuhi. Selain dari kegiatan-kegiatan permukaan, juga sementara sekarang diikuti itu selain dari olahraga, lebih senang ke berburunya, ke hutan, karena mungkin basic dari bawaan dari pramuka, mungkin sukanya ke hutan, jadi menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang positif lah di masa pandemi yang sekarang ini. Itu kira-kira. Ya, itulah teman-teman. Ternyata berpramuka itu tidak menghambat aktivitas kita di luar, seperti membantu orang tua, itu tidak akan mengganggu. Ya. Baik, lanjut. Karena tema kita hari ini adalah membahas pramuka. Jadi obrolan kita hari ini hanya seputar membahas pramuka saja. Ya, jadi menurut kakak dan adik ini apa sih pramuka di mata kalian? Ya, kakak dulu deh. Pramuka adalah satu organisasi yang mungkin dalam hal ini memberikan peran penting dalam hal pembentukan karakter. Jadi, apalagi di zaman sekarang mungkin sudah banyak
kaula muda atau anak-anak milenial yang sudah terpengaruh dengan dunia luar, karena kita tahu bersama bahwa alat komunikasi kemudian akses internet sekarang itu sudah bisa diakses oleh seluruh kalangan. Nah, melalui gerakan ini, melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin alhamdulillah kita rancang dan kita buat, mudah-mudahan bisa memberikan pendidikan karakter untuk generasi milenial, untuk generasi kedepannya, mudah-mudahan berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan mudah-mudahan untuk orang tua. Iya. Seperti itu sih sebenarnya kalau kegiatan kekompakan. Sementara alhamdulillah sama-sama diikuti di Kabupaten Bogor. Ya, kalau adik kamu pramuka itu apa sih? Oke, menurut saya pramuka itu dapat membentuk jiwa kepemimpinan saya. Saya juga menjadi lebih mandiri, menjadi lebih disiplin, dan saya di sini belajar bagaimana caranya itu berbaur dengan alam, bagaimana caranya menyatu dengan alam, bagaimana caranya Seperti hidup mandiri ya. hidup mandiri. Mungkin dari teman-teman bisa menceritakan pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti pramuka. Dari kakak aja. Ya. Kalau dari saya, Ya. pengalaman berpramuka sih banyak sebenarnya, karena mulai dari pramuka ini saya mengenal yang namanya dunia luar. Artinya dunia luar bukan dunia malam ya, tapi dunia luar itu seperti bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana membangun silaturahmi yang baik, baik dengan orang yang dewasa, dengan orang yang lebih adik, atau istilah sekarang teman-teman bilang mungkin di Kabupaten Bogor namanya bocil, Iya. bocil toksis. Nah, pengalaman pribadi mungkin insya Allah ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian. Berkat kegiatan organisasi ini, berkegiatan di dalam organisasi kepramukaan itu sendiri, saya tahu sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan hidup yang utama dalam menjadi seorang pramuka. Artinya ada memang beberapa orang yang menjadi ikon-ikon atau contoh bagi orang lain, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dipublikasikan atau mungkin tidak bisa dicontohkan, baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif atau lain-lain. Iya. Kalau di gerakan pramuka ini sendiri kita diajarkan bagaimana caranya memilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus kita berikan ke teman-teman, edukasi ke teman-teman atau edukasi ke adik-adik, karena saat ini pramuka harus disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri. Iya. Karena kekurangan pendidikan, mulai dari kekurangan pengetahuan tentang keorganisasian kepramukaan itu, dan alhamdulillah saya dengan teman-teman di Dewan Kerja Cabang sendiri sementara menggerakkan hal itu, dan itu punya nilai tersendiri untuk saya, rasa support tersendiri untuk saya, karena selama saya masih bisa berbuat untuk orang lain, kenapa tidak? Seperti itu sih. Ya, kalau adik sendiri mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan. Mungkin pernah cinlok. Ya, karena pernah ada lagunya kan? Iya. Cinta sebatas patok tenda. Ya, betul. Ya. Oke, jadi pengalaman saya itu banyak. Di pramuka saja mandiri, disiplin dalam hidup. Intinya pengalaman saya itu sangat berkesan dan bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin gitu. Ya, baik, itu adalah pengalaman yang sangat berarti ya bagi teman-teman yang sudah menggeluti kepramukaan. Ya, dari penjelasan teman-teman semua, apa sih manfaat mengikuti pramuka? Dari ada dulu, kan tadi dari kakak. Dari Spurs. Iya. Oke, jadi manfaat saya ikut dalam pramuka itu seperti bagaimana caranya belajar bertahan hidup. Iya. Bertahan hidup di alam, seperti misalnya kita tidak memiliki apa-apa, sementara di hutan terus tidak memiliki apa-apa, tidak membawa belangan, semuanya. Nah, di situ kami diajarkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup menggunakan
fasilitas-fasilitas alam. Iya. Kalau dari kakak sendiri? Manfaat pramuka itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin pertama membentuk mental di gempuran sekarang, gempuran era milenial yang sekarang, karena akses internet yang kuat mungkin itu salah satu bekal utama untuk membentengi diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ke hal-hal yang negatif sih. Kalau manfaatnya di kehidupan sehari-hari mungkin bisa membantu orang tua dalam hal mungkin kalau dari kecil ngikat tali jemurannya masih 1 hari langsung kendor. Nah hari ini karena berkat pramuka ngikat tali jemurannya mungkin 1 bulan baru kendor. Nah diperbaiki lagi. Seperti itu. Simpel ya? Simpul. Pakai simpul. Karena di pramuka juga kita diajarkan bagaimana caranya mengaplikasikan kegiatan-kegiatan kepramukaan di kehidupan sehari-hari agar supaya membawa manfaat. Jangan sampai nanti ada pendapat dari beberapa orang yang awam tentang pramuka bahwa pramuka itu hanya sekedar datang, duduk diam, kotor-kotor baju, pakai tangan, kemudian kembali ke rumah dan tidak ada manfaatnya. Nah, statement itu yang mencoba kita rubah melalui kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah manfaatnya saya rasakan sendiri mulai dari saya sekolah SMP sampai sekarang dan alhamdulillah seperti inilah jadinya. Ya itulah teman-teman, tentunya berpramuka itu sangat bagus ya, untuk ilmunya itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, data yang dipegang sama Dikasya itu peminat pramuka di Kabupaten Boal itu berapa persen sih Kak? Kalau dari data yang saya terima, alhamdulillah juga dari hasil survei teman-teman Dewan Kerja Cabang. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke data itu, saya ingin menjelaskan seputaran tentang Dewan Kerja Cabang. Mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami oleh teman-teman yang belum paham atau mungkin sudah lupa. Karena sama-sama manusia mungkin kita bisa saling mengingatkan. Dewan Kerja Cabang itu atau DKC adalah anggota pramuka yang ada di kabupaten atau di pramuka disebutnya Kuarcap, yang menaungi atau mengurus membidangi bidang penegak dan pandega atau SMA dengan perguruan tinggi yang ada di kabupaten itu sendiri. Nah, fungsinya adalah sebagai motor penggerak kegiatan yang ada di kabupaten itu sendiri. Karena di Kabupaten Boal sendiri ada 11 kecamatan. Nah, 11 kecamatan itu yang mencoba kita ramu, kita urus, kita bentuk Dewan Kerja Rentingnya kembali, kemudian turun ke Dewan Ambalannya, dan alhamdulillah sekarang data yang kami terima sudah mencapai 90% kalau untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan di seluruh gugus depan yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Boal, di 11 kecamatan. Kemudian data itu kami peroleh terakhir update-nya 2021 dan alhamdulillah sekarang 2022 sementara berjalan. Kita update kembali, mudah-mudahan akan kita rilis juga data terakhir keaktifan gugus depan. Karena sampai saat ini masih ada beberapa gugus depan yang mungkin belum melaporkan kegiatan-kegiatan, belum mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ke Dewan Kerja Cabang. Karena mungkin faktor ketidaktahuan atau mungkin faktor yang lain-lain yang ditimbulkan di gugus depan. Sekarang sih peminat pramuka yang ada di Kabupaten Boal itu sudah hampir menyeluruh ke seluruh peserta didik, mulai dari tingkatan SD-nya, SMP-nya sampai SMA. Karena perguruan tinggi mungkin belum terbuka di Gudepnya untuk racananya, jadi mungkin belum ada data itu masuk ke kami selaku Dewan Kerja Cabang. Yang masuk ke kami baru seputaran di pendidikan sekolah dasar, menengah pertama dan menengah, seperti itu. Baik. Gini, pramuka itu kan dikenal dengan lembaga yang lebih menonton kerjanya itu di luar ruangan, outdoor, ya kan? Kenapa sih kalian memilih untuk berpramuka, meninggalkan rumah, datang tidur di tenda? Ya, kira-kira dari adik? Menurut saya itu adalah pengalaman. Nah, pengalaman itu dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Seperti tidak diminta-minta, misalnya suatu saat mungkin kita dilanda bencana atau apa, mungkin dari kegiatan kita berpramuka kita mungkin
di luar itu bisa membangun seperti membantu masyarakat untuk membuat tenda atau membuat apapun yang kami dapat di pramuka gitu. Iya. Kalau dari kakak sendiri, kenapa lebih memilih berpramuka? Kalau memilih lebih berpramuka ini sebenarnya tidak ada pilihan lain, karena kemarin di Gugus Depan sendiri kegiatan organisasi aktif itu hanya pramuka tok yang di Gugus Depan Penggalang. Tetapi karena mungkin dari awal-awal mencoba sampai sekarang terbiasa dan akhirnya ketergantungan dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini seru loh, bisa mempertemukan orang yang belum dikenal dengan orang lain. Artinya bisa menambah keluarga, karena di pramuka itu kita dikenal dengan istilahnya kakak beradik. Tak ada ma bapak, tak ada. Tete nenek lebih suwe, tak ada. Jadi di pramuka itu sendiri kita lebih dikenal dengan kakak adik, artinya tidak ada yang lebih tua. Yang lebih tua hanya kakak. Jadi kakak adiknya menghargai yang kakaknya menyayangi yang adik, menyayanginya dalam konteks kakak beradik aja, tidak dalam konteks lain-lain. Kalau itu di luar dari konteksnya berpramuka itu sendiri. Kalau boleh tahu kakak sendiri pernah cinlok nggak? Kalau soal cinlok-cinlokannya ada. Pernah sih, mungkin masih dalam tahap kemarin di Gugus Depan. Dan mungkin tak tahu mungkin ke depannya seperti apa, dipertemukan dengan sosok yang bagaimana. Tetapi harapan saya melalui kegiatan kepramukaan ini bisa ini yang memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, mungkin sahabat-sahabat saya yang di luar sana, bahwa dengan berpramuka atau dengan berorganisasi pramuka kita tidak ketinggalan zaman. Kalau orang awam bilang kita tidak kampungan. Nah, seperti itu, karena di pramuka itu sendiri kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti itu kira-kira, Kak. Oke. Action. Baik, kita kan sekarang dalam kondisi pandemi ya Kak ya. Jadi kira-kira apa sih yang pramuka lakukan di kondisi pandemi ini? Ya, mungkin dari Ade sendiri. Oke, jadi karena sekarang kita dalam masa pandemi dan semua aktivitas terhenti selama 2 tahun. Tahun ini kami sudah mulai aktif lagi untuk bersekolah, seperti yang kalian lihat kan. Kami sudah aktif, para siswa-siswi di BUOL sudah aktif lagi belajar. Nah, di situ kami membangun ulang seperti membangun ulang adat-adat yang ada di pramuka. Contohnya tuh seperti apa ya? Seperti mungkin pengambilan bantara di kelas, seperti gelas gitu. Kalau dari kakak sendiri? Kegiatan di masa pandemi ini, karena kita tahu bersama 2 tahun kemarin kita dilanda dengan pandemi, padahal libur kegiatan libur yang panjang, yang sangat-sangat panjang. Kalau kemarin saya masih sekolah, kegiatan libur itu adalah kegiatan yang paling sangat disukai. Tetapi nanti dengan yang kemarin, kejadian yang kemarin, itu yang tidak dinanti-nanti, karena kegiatan itu menunda semua. Artinya pandemi menghancurkan semua rencana yang telah kita bangun sama-sama selama 2 tahun. Selama 2 tahun, kegiatan-kegiatan itu yang kita bangun, yang sementara yang sudah kita rancang, terpaksa dipukul mundur oleh pandemi sampai sekarang. Tetapi kita tidak kehabisan akal di masa pandemi kemarin. Alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan mulai dari pembagian masker, kemudian pemberian edukasi tentang menjaga jarak, tentang menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu direspon dan diterima oleh masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat bukan menolak kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi mereka kurang edukasi. Makanya melalui kegiatan kepramukaan yang kemarin, mulai dari bagi-bagi masker, kemudian memberikan edukasi tentang bagaimana sih mencuci tangan yang baik, bagaimana menjaga jarak yang baik, bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar di lingkungan keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat sendiri. Dan alhamdulillah mereka terima dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan itu mendapatkan respon yang sangat positif. Nah, alhamdulillah dari 2 tahun kemarin menganggur, tahun ini mulai kita gagas lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten BUOL itu sendiri, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada.
Gini, kalau boleh tahu metode apa sih yang dilakukan pada saat menarik minat para siswa-siswi dalam bergabung di organisasi pramuka? Mungkin ada metode tersendiri. Metodenya sendiri ini saya atau adiknya duluan? Ya, kakak dulu. Saya duluan. Ya. Kalau metode kemarin itu karena kita yang pertama yang harus kita lihat adalah minat mereka. Iya. Karena untuk kegiatan-kegiatan atau untuk beberapa kegiatan yang kita laksanakan mungkin tidak menarik minat dari semua peserta atau semua siswa-siswa peserta didik. Tetapi kita buat kegiatan yang kita rancang kegiatan yang menarik sedemikian rupa agar supaya peserta didik itu tertantang untuk melakukan kegiatan-kegiatan berpramuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau kemarin kita laksanakan itu ada pelatihan kepramukaan di tingkat penggalang, tetapi dia menggunakan virtual atau kegiatan-kegiatan yang bertemu secara virtual atau melalui alat komunikasi Zoom contohnya. Itu alhamdulillah menarik banyak minat dari peserta didik, dan kemudian ini juga memberikan output ke gugus depan, karena yang sama-sama kita takutkan kemarin itu adalah hilangnya minat berpramuka di peserta didik karena pandemi yang melanda 2 tahun lamanya. Tetapi kita tidak kehabisan akal, jangan mau kalah dengan COVID-19. Kita melaksanakan langkah-langkah seperti sosialisasi melalui media, karena mungkin itu sesuai dengan protokol kesehatan, tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan orang atau tidak berkerumun. Dan alhamdulillah itu mengundang respon positif, memberikan respon positif kepada kita selaku penyelenggara, kemudian juga memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang ikut ke dalam kegiatan tersebut. Seperti itu kira-kira. Ya, kalau dari ada sendiri gimana tuh cara metode yang diberikan kepada siswa-siswi yang mau ikut bergabung di pramuka? Oke, jadi saya sendiri selaku pramuka tetap di gugus depan SMA Negeri 1 Riau, kami melakukan di situ setiap hari Jumat ada yang namanya pramuka wajib setiap hari Jumat. Nah, pramuka wajib di situ kami isi dengan apa semua yang kami dapat di pramuka, terus kami aplikasikan ke mereka-mereka yang tidak gabung di dalam organisasi kami. Nah, di situ pada saat kami menjelaskan, mungkin dari mereka ada mungkin yang tertarik untuk masuk ke dalam pramuka, dan alhamdulillah ada beberapa siswa-siswi yang selesai kami melakukan itu pramuka wajib, ada yang tertarik dengan pramuka dan masuk di organisasi pramuka dan menjadi anggota tetapnya ya, dan menjadi anggota tetap. Ya, baik teman-teman, kita lihat kan kondisi saat ini perkembangan zaman semakin pesat. Nah, mungkin khususnya di Kabupaten Boal, apakah pramuka di Kabupaten Boal itu ikut berkembang? Ya, mungkin dari Ketua DKC. Oke, kalau dari kami sendiri, menurut data kami sendiri, alhamdulillah kalau kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di Kabupaten Boal ini sendiri itu sudah berada di atas rata-rata. Kalau dalam hal berkegiatan ditujukan dengan beberapa kegiatan event-event kemarin, tahun-tahun kemarin sebelum pandemi, dan itu alhamdulillah berstandar nasional semua, berstandar lomba tingkat nasional semua. Karena pramuka itu mengikuti perkembangan zaman yang ada, artinya tidak vakum di kegiatan-kegiatan itu mulu, itu aja. Jadi kegiatan-kegiatan ini selalu kita sosialisasikan ke gugus depan yang ada di Kabupaten Boal di 11 kecamatan. Jadi kita buat satu tim untuk nanti menyebar ke seluruh kecamatan, ke seluruh gugus depan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan akhir tahun kemarin, kemudian Badan Paul Day kemarin yang sempat membooming di Kabupaten Boal. Kegiatan-kegiatan kepramukaan yang kita laksanakan pun tidak ketinggalan zaman. Ya, kalau dari segi kepramukaannya, mungkin teknik kepramukaannya kita sampai sekarang sudah berada di level membuat bangunan, membuat satu bangunan yang kalau di pramuka itu disebut dengan pioneering. Pioneering kita mungkin di Kabupaten Boal sendiri itu kita
untuk tingkat penggalangnya kemarin di kegiatan Baden Paul Day itu sudah membuat mobil F1 tuh yang dipakai balap-balap. Kemudian untuk tingkat penegaknya atau tingkat SMA-nya kita sudah membuat transformer. Transformer dengan komposisi paling minimal itu menggunakan 250 tongkat dirangkai sedemikian rupa kemudian menjadi bentuk transformer atau robot. Itu sampai situ. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan pun kita tidak lupa, kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan-kegiatan kesenian, mulai dari lip sync band, mulai dari kegiatan-kegiatan memanah juga kita laksanakan. Hal ini kita laksanakan agar kepramukaan yang ada saat ini di Kabupaten Bogor itu tidak tertinggal jauh dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang di kabupaten-kabupaten lain atau di provinsi-provinsi lain. Nah, cara dan strategi yang kita gunakan itu dengan cara turun ke gugus depan, meskipun dalam hal ini tidak semua gugus depan menerima dengan baik kegiatan-kegiatan yang coba kita sosialisasikan, karena mungkin ketidaktahuan mulai dari unsur pembinanya mungkin karena ada beberapa gugus depan yang kemarin sempat tidak ingin dikunjungi, tetapi karena mungkin ketidaktahuan pembinanya dan alhamdulillah tetap kita bangun komunikasi yang intens untuk dapat menjadikan pramuka yang ada di Kabupaten Bogor ini sama atau mungkin berada di atas dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kemarin seperti ini Kak, kemarin pada saat kegiatan-kegiatan di kuartir daerah atau di provinsi itu kita dikenal dengan pramuka yang mati atau tidak ada kegiatan kepramukaannya di Kabupaten Bogor. Nah, dari statement yang mereka lontarkan ke kita itu yang mencoba kita balik ke mereka. Kita jadikan bumerang untuk mereka karena kita bukan tidak berkegiatan tidak, tapi kita kurang terekspos, artinya kurang publikasi. Karena kegiatan-kegiatan kepramukaan kemarin mungkin tidak seseru dengan kegiatan yang sekarang, tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim teman-teman yang lain, kemudian kemauan dari seluruh gugus depan yang ada di Kabupaten Bogor, sehingganya pramuka berkembang pesat di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah mungkin bisa jadi rujukan untuk teman-teman lain. Terima kasih. Mungkin seperti itu kegiatan perkembangan kegiatan kepramukaan yang ada di Kabupaten Bogor, dan mudah-mudahan kita akan terus lagi berinovasi tentang kegiatan-kegiatannya. Kemudian karena kita tidak mau nanti apabila teman-teman atau adik-adik peserta didik kita keluar daerah atau mungkin mengikuti event-event tingkat nasional itu hanya datang sebagai penonton dan tidak ikut sebagai pemain. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, mulai dari situ kita melakukan strategi pelatihan, mulai dari kita turun ke gugus depan memberikan edukasi kepada mereka. Bahkan sampai sekarang di beberapa kecamatan kita sudah sering mengunjungi gugus depan. Alhamdulillah juga sempat kemarin ikut event di kabupaten lain dan alhamdulillah mendapatkan predikat juara 2 umum untuk Kabupaten Bogor sendiri. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan terus memotivasi untuk teman-teman adik-adik sekalian. Soal kegiatan berpramuka, jangan takut bertanya karena tak ada batasan usia dalam kegiatan dan dalam hal berpramuka. Tidak ada batasan usia dalam hal berpramuka, sehingganya mungkin ada yang masih canggung tentang kegiatan berpramukanya. Kak, kami begini-begini aja model kegiatan berpramukanya. Tetapi dengan turunnya kita ke gugus depan itu akan memberikan warna baru untuk mereka. Kalau mungkin di wilayah kota sendiri mungkin pramukanya sudah agak berkembang pesat karena akses internet yang lancar, kemudian beberapa teman-teman dari senior-senior pembina juga ada di Kabupaten Bogor yang berdomisili di sini, dan salah satunya mungkin di SMA 1 Biau SMA 1 Biau mungkin itu ada teman-teman juga pembina di situ, ada senior-senior saya. Dan kegiatan-kegiatan berpramukanya mungkin kalau untuk tingkat penegaknya sendiri ini SMA 1 Biau mungkin bisa menjadi gugus depan yang bisa diperhitungkan kalau dalam kegiatan-kegiatan lomba. Tetapi dengan upaya yang harus dikeluarkan, dengan usaha-usaha yang harus dikeluarkan tentunya dari SMA 1 Biau sendiri.
Iya. Kira-kira seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Untuk Adik sendiri, mungkin bagaimana pendapatnya tentang pramuka yang mengikuti perkembangan zaman? Apakah di Kabupaten Bol mengikuti perkembangan zaman gitu? Ya menurut saya begitu, mengikuti perkembangan zaman. Iya. Baik, kalau menurutnya adik kalian nih, apakah pramuka di Kabupaten Bol itu mengikuti perkembangan zaman atau tidak? Ya saya rasa itu mengikuti perkembangan zaman karena seperti zaman sekarang kita sudah memiliki Instagram. Kalian tahu kan, kalian pasti penonton memiliki Instagram, tidak mungkin tidak kan? Oke, jadi jangan lupa cek Instagramnya Semansa, Coach Semansa. Jangan lupa di follow juga ya guys. Ya. Coba mungkin di situ saya lihat mungkin pramuka itu mengikuti zaman. Ya, baik Sebenarnya itu dari Pradaninya gugus depan SMA 1 ya. Jangan lupa di follow. Iya itu ya, jangan lupa di follow. Baik, pertanyaan khusus nih buat Ketua DKC Kabupaten Bol. Kita lihat khususnya di Kabupaten Bol, pramuka ini masih sangat kurang didukung baik finansial maupun sarananya oleh beberapa lembaga pendidikan baik formal. Padahal kalau dilihat dari dana, lembaga tersebut lumayan besar. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Ketua DKC? Oke, terima kasih. Sebelumnya itu pada umumnya kegiatan-kegiatan yang di gugus depan atau di sekolah pada umumnya itu kegiatan-kegiatan kepramukaan atau ekstrakurikuler itu sudah masuk ke dalam RKS atau rencana kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di gugus depan. Nah, satu-satunya, bukan salah satunya sih, tapi satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang jelas penganggarannya di dana kegiatan sekolah itu hanya kepramukaan. Yeah. Tidak menyudutkan organisasi-organisasi lain yang ada di sekolah, tidak, tetapi yang jelas, yang paling jelas anggarannya itu hanya gerakan pramuka yang ada di masing-masing gugus depan. Nah, efek dari itu ada beberapa mungkin sekolah yang tidak memahami tentang kegiatan atau sistem berpramuka itu sendiri, tetapi karena ada beberapa gugus depan yang ada di Kabupaten Bol yang mungkin tidak terlalu aktif atau mungkin tidak membuka diri untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan di luar, atau mungkin ada kunjungan-kunjungan kerja dari teman-teman mungkin, itu juga bisa memberikan efek untuk gugus depan itu sendiri, baik dari segi kegiatannya yang tidak jalan atau mungkin tidak berkembang dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar yang sudah pernah kita laksanakan, dan ujung-ujungnya itu nanti akan kembali ke gugus depan itu sendiri ketinggalan informasi tentang kegiatan kepramukaan, karena kegiatan kepramukaan dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Nah, sifat pramuka sendiri tidak statis. Tidak statis, dia artinya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, solusinya dari kami Dewan Kerja Cabang itu, kami tak henti-hentinya, tak putus-putusnya membangun komunikasi silaturahmi dengan beberapa gugus depan yang mungkin menutup diri dari kami sendiri. Itu tetap membangun komunikasi secara virtual dengan intens mungkin dengan beberapa pengurus-pengurus Dewan Ambalannya, karena seperti yang sama kita ketahui bahwa Dewan Kerja itu mempunyai garis koordinasi yang real dari atas sampai bawah, mulai dari Dewan Kerja cabangnya, turun ke kecamatannya ada Dewan Kerja rantingnya, turun ke satuan paling terkecil di gugus depan ada Dewan Ambalannya. Nah, semua struktur itu harus bersinergi ke atas, artinya selalu berkomunikasi ke atas, agar supaya nanti tidak ada gugus depan yang kalau orang awam bilang salah jalan, artinya lari dari jalur yang ada. Nah, itu juga akan memberikan kerugian tersendiri kepada gugus depan, artinya akan menimbulkan beberapa polemik-polemik yang ada di gugus depan, mulai dari tidak beraturnya sistem penataan organisasi yang ada di gugus depan itu sendiri, kemudian dengan tidak terbantunya secara
pemberian materi dari kegiatan dari teman-teman pembina mungkin dari luar, karena mungkin mereka masih menutup diri. Saya tidak tahu mungkin alasannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan dengan komunikasi silaturahmi yang intens dengan beberapa pengurus Dewan Ambalannya mungkin bisa, insya Allah mungkin bisa membuka diri kembali dengan kami dan bisa sama-sama memajukan kegiatan kepramukaan yang ada di Kabupaten Bohol itu sendiri. Iya. Lanjut, kita masuk di sesi terakhir nih. Mungkin ada apa sih yang menjadi target atau impian-impian dari teman-teman dalam mengurus kepramukaan? Ya, dari adik siapa? Alia. Dari Alia dulu. Iya, dari Alia dulu. Targetnya kan ini Pradani kan? Harapannya. Oke, jadi target saya itu semoga kedepannya Ambalan, Dewi Sartika dan Sultan Hasanuddin mungkin bisa lebih baik lagi dan bisa membangun adat-adat yang mati karena pandemi COVID-19. Saya harap itu di angkatannya kami sekarang, angkatan ke-9 bisa membangun ulang lagi adat-adat yang mati. Saya harap seperti itu. Iya, mungkin dari kakak sendiri. Kalau dari saya sendiri sih harapan saya mudah-mudahan setelah mungkin periode saya berakhir, karena periode saya itu berakhir 2024, ini periode yang kedua dari 2017. Mudah-mudahan kepramukaan yang ada di Kabupaten Bohol ini pada khususnya bisa berkembang lagi dan mungkin mendapatkan dukungan-dukungan lagi dari lembaga-lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bohol itu sendiri, karena satu-satunya lembaga atau organisasi yang bisa membangun karakter pemuda milenial zaman sekarang itu mungkin salah satunya Pramuka. Dan mudah-mudahan bisa menjadi organisasi yang bisa membentuk generasi milenial ke arah kedepannya. Saran saya mungkin untuk teman-teman mungkin gugus depan yang belum membuka diri untuk nanti memberikan beberapa edukasi tentang kegiatan kepramukaan, mungkin bisa sama-sama menjalin silaturahmi. Mari sama-sama kita menghidupkan kembali, artinya membangun kembali kepramukaan yang ada di Kabupaten Bohol ini, karena kita tahu dari kondisi kemarin, pandemi kemarin, kita sempat vakum 2 tahun, tetapi karena kegiatan kemarin sempat tertunda, mari sama-sama kita bangun kembali dinamika-dinamika yang sudah kemarin kita bangun. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit prestasi untuk Kabupaten Bohol dan untuk gugus depan atau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bohol itu sendiri. Harapan saya dari diri saya pribadi, mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan perhatian juga dari gugus depan yang mungkin menyepelekan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Baik, itulah semoga harapan-harapan kita semua dapat tercapai. Amin. Oke Kak, saya ingin menambahkan. Oh iya, silakan. Ya saya harap bagi orang yang di luar sana yang masih takut masuk pramuka, ayo masuk, jangan takut-takut. Iya. Di pramuka itu kegiatannya seru. Buktinya sampai sekarang saya masih hidup, mulai dari 2011 saya berpramuka, mulai dari berkegiatan-kegiatannya seperti apa, ekstrim kegiatannya seperti apa, tapi itu nanti memberikan manfaat tersendiri untuk kita sekalian. Mungkin kakak sendiri pernah rasakan ya kegiatan-kegiatan berpramuka itu seperti apa. Ayo sama-sama berpramuka, tak ada kata tua untuk belajar. Saya harap kalian yang sedang nanti yang akan menonton video ini, ayo masuk pramuka. Pramuka itu asik sebenarnya, cuman kalian belum masuk. Dicoba. Intinya coba dulu. Ayo berani kotor. Iya. Jangan vakum, jangan cuma di situ. Ayo maju. Ayo sama-sama maju. Iya, betul sekali. Untuk anak-anak di luar sana yang belum mengikuti pramuka, ini organisasi yang sangat bagus. Organisasi pramuka ini hampir di seluruh dunia ada. Jadi ayo masuk pramuka. Ya mungkin masih ada pesan-pesan untuk anak-anak di luar sana dari ketua DKC.
Oh iya, dari Nanti, Aik dulu. yang sekarang ada di Pramuka, harap kalian bertahan, jangan keluar masuk organisasi. Ayo, yang masih di luar yang belum ikut organisasi, harap kalian masuk organisasi. Seperti contohnya Pramuka, karena Pramuka itu asik. Ayo, cari seninya, cari di mana kalian punya kenyamanan. Iya. Sebenarnya asik, cuman kalian tidak tahu. Iya. Kalian belum bisa. Intinya belum dicoba. Oke, saran saya untuk generasi milenial di luar sana, ayo sibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan di mana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, ayo sama-sama menimba ilmu di kegiatan kepramukaan, khususnya di pramuka nih. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin ingin sama-sama mengetahui tentang perkembangan kepramukaan yang ada di Kabupaten Buol, kebetulan Dewan Kerja Cabang sendiri sudah mempunyai akun di media sosial. Kalau di Facebook itu ada namanya Dewan Kerja Cabang Buol. Kalau di Instagram sendiri itu DKC_Buol. Nah, jangan lupa teman-teman, kegiatan berpramuka itu seru. Tak harus melibatkan tenaga yang cukup, tetapi dengan usaha yang bagus, dengan usaha yang kita sama-sama lakukan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, masyarakat, kemudian yang paling utama orang tua. Iya. Seperti itu. Jangan takut berorganisasi ya guys. Iya. Ya. Ya guys ya. Kita sedang berada di penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di Sang Surya Podcast. Iya. Dan buat penonton, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan masukkan kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya hanya di Sang Surya Talk. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut.